Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan hidayahnya yang membuat kita bisa menonton video ini dan untuk melaksanakan tugas video manajemen keuangan. Yang terhormat Ibu Siti Rahma Sudirman sebagai dosen pengampu mata kuliah manajemen keuangan yang saya hormati. Kami dari kelompok 5 akan membahas tentang materi analisis keputusan investasi. Sebelum masuk ke materi, marilah saya memperkenalkan anggota dari kami. Yang pertama, saya selaku moderator Muhammad Evandra Sajid. Yang kedua, Sinta Ayu Ardelia. Yang ketiga, Syahdan Murdani. Yang keempat, Elina Meidi Lukito. Yang kelima, Gusti Anggit Yatas Zaka. Yang keenam, Sofia Sherly. Yang ketujuh, Diki Setiawan Nugraha. Yang ke-8, Febriana. Adapun subbab pembahasan yang kita bahas selama video ini, yang pertama adalah pengertian keputusan investasi, kedua aliran kas dalam investasi, ketiga metode penilaian investasi, yang keempat hubungan antara NPV, PI dan IRR, yang kelima konflik hubungan antara NPV dan IRR, yang keenam analisis investasi penggantian, yang ketujuh capital rationing, yang ke-8 pengaruh inflasi terhadap keputusan investasi. Ya, selanjutnya ada aliran kas investasi. Yang pertama ada capital initial cash flow atau biasa bisa disebut dengan capital cash flow, merupakan aliran kas yang berhubungan dengan pengeluaran kas pertama kali untuk suatu investasi. Dan yang kedua ada terminal cash flow, merupakan aliran kas yang aliran kas masuk yang diterima oleh suatu perusahaan sebagai akibat habisnya umur ekonomis suatu proyek investasi. Dan yang ketiga ada operation cash flow, merupakan aliran kas yang terjadi selama umur investasi. Operational cash flow biasanya diterima setiap tahun selama umur ekonomis investasi yang berupa aliran kas masuk bersih atau biasa disebut dengan profit. Terdapat dua cara menghitung profit. Yang A, perhitungan besarnya profit jika investasi menggunakan modal sendiri. Profit sama dengan laba bersih setelah pajak ditambah depresiasi. Dan B, perhitungan besarnya profit jika investasi menggunakan modal sendiri dan hutang. Profit sama dengan laba setelah pajak ditambah depresiasi ditambah bunga dalam kurung 1 dikurang pajak. Sekian dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Accounting Rate of Return atau biasa kita sebut ARR yang digunakan untuk mengukur besarnya tingkat keuntungan dari investasi yang digunakan untuk memperoleh keuntungan. Perhitungan metode ARR adalah ARR sama dengan rata-rata laba setelah pajak dibagi rata-rata investasi dikali 100%. Metode ARR sangat mudah untuk pengambilan keputusan. Apabila ARR lebih besar daripada biaya investasi yang digunakan, maka investasi tersebut layak untuk dilaksanakan. Yang berarti kita dapat menanamkan modal kita kepada instrumen investasi tersebut. Payback period (PBP), suatu periode yang dibutuhkan untuk menutup kembali pengeluaran suatu investasi dengan menggunakan aliran kas masuk neto proceeds yang diperoleh. Perhitungan metode PBP sama dengan capital outflows dibagi proceeds dikali 1 tahun. Net present value (NPV), metode untuk mencari selisih antara nilai sekarang dari aliran kas neto proceeds dengan nilai-nilai sekarang dari suatu investasi. Profitability Index atau biasa disingkat PI, itu metode yang memiliki hasil keputusan sama dengan net present value. Nah, jadi perhitungannya itu ada PI sama dengan total present value dari proceeds dibagi dengan investasi. Jadi, jika perusahaan profitability index-nya lebih dari 1, maka rencana investasi itu layak diterima atau dilaksanakan, begitu pun dengan sebaliknya.
Lalu ada internal rate of return atau biasa disingkat dengan IRR. Ini adalah mengukur tingkat pengembalian modal yang digunakan untuk menjalankan suatu usaha. Nah, jika suatu usaha itu memiliki nilai IRR yang lebih besar dari bunga pinjaman atau kredit bank yang menjadi modal usaha, maka usaha tersebut itu layak diberi pinjaman. Nah, untuk menghitung rumus IRR, itu ada IRR sama dengan laba usaha dibagi modal sendiri dikali 100%. Lalu IRR sama dengan I1 plus NPV 1 dibagi NPV 1 ditambah NPV 2 lalu dikali dengan I2 dikurang I1. Dengan catatan, I1 sebagai tingkat diskonto yang menghasilkan NPV positif, lalu I2 itu tingkat diskonto yang menghasilkan NPV negatif, lalu NPV 1 itu net present value positif, NPV 2 net present value negatif. Selanjutnya itu ada hubungan antara NPV, PI, dan IRR. Hubungan antara NPV dan IRR akan selaras ketika digunakan untuk menilai suatu investasi tunggal. Artinya itu ketika usulan investasi layak diterima ketika menggunakan metode NPV, maka usulan investasi tersebut juga layak diterima dengan menggunakan metode IRR. Namun, dua metode ini tuh dapat menghasilkan kesimpulan yang berbeda pada saat menilai lebih dari satu usulan investasi. Khususnya itu usulan investasi yang bersifat mutually eksklusif atau saling menyediakan satu sama lain. Selanjutnya, hubungan antara NPV dengan PI itu terlihat pada parameter atau ukuran yang digunakan untuk menilai suatu usulan proyek investasi. Apabila suatu investasi memiliki NPV positif atau NPV lebih dari 0, besar NPV of proceeds itu lebih besar daripada PV of outlays. Perlu diingat bahwa NPV sama dengan PV of proceeds dikurangi PV of outlays. Jika PV of proceeds lebih besar daripada PV of outlays, maka A itu akan menghasilkan PV lebih dari 1. Perlu diingat pula bahwa PI sama dengan PV of proceeds dibagi PV of outlays. Suatu usulan investasi itu akan diterima apabila NPV-nya lebih dari 0 atau PI lebih dari 1. Selanjutnya, konflik hubungan antara NPV dan IRR. Hubungan antara NPV dan IRR akan selaras ketika digunakan untuk menilai suatu investasi tunggal. Artinya, ketika usulan investasi layak diterima jika dinilai dengan metode NPV, maka layak pula dilaksanakan jika dinilai dengan metode IRR. Akan tetapi, kedua metode tersebut kemungkinan dapat menghasilkan kesimpulan yang berbeda apabila digunakan untuk menilai dua atau lebih usulan investasi, khususnya usulan investasi yang bersifat mutually exclusive atau saling meniadakan satu sama lain. Selanjutnya, analisis investasi penggantian. Aliran kas pada investasi penggantian sedikit berbeda dengan investasi baru. Aliran kas keluar awal atau initial cash outlays pada investasi penggantian berasal dari harga perolehan aktiva baru dikurangi dengan nilai jual bersih aktiva yang diganti. Sedangkan aliran kas masuk investasi penggantian terutama berupa penghematan bersih dari biaya yang diakibatkan oleh penggantian tersebut. Aliran kas masuk juga berasal dari tambahan pendapatan yang diakibatkan oleh meningkatnya penjualan perusahaan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya yaitu capital rationing. Nah, pemilihan usulan investasi dengan melihat terbatasnya modal yang tersedia dinamakan sebagai capital rationing. Oleh karena itu, capital rationing terjadi ketika perusahaan menghadapi pemilihan beberapa usulan investasi yang menghasilkan return berbeda-beda, sedangkan perusahaan memiliki keterbatasan dana yang akan digunakan untuk investasi tersebut. Selanjutnya yaitu pengaruh inflasi terhadap keputusan investasi. Inflasi merupakan suatu keadaan adanya kecenderungan naiknya harga barang-barang dan jasa. Inflasi ini akan mempengaruhi kegiatan ekonomi, baik secara makro maupun mikro, termasuk kegiatan investasi. Jadi, kesimpulannya, analisis kebutuhan investasi adalah proses penting yang melibatkan evaluasi yang cermat terhadap berbagai faktor, seperti risiko, imbal hasil, tujuan investasi, dan kondisi pasar. Jadi, keputusan investasi yang baik memerlukan pemahaman mendalam terhadap faktor-faktor ini, serta strategi yang sesuai dengan tujuan investasi jangka panjang. Dengan melakukan analisis yang teliti, seseorang dapat membuat keputusan investasi yang lebih cerdas,
dan meningkatkan potensi keberhasilan investasi. Sekian dari kelompok kami, mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.